Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran. Kali ini di video pembelajaran ini kita akan bahas tentang soal dan pembahasan SBMPTN untuk mapel kimia. Nah, soalnya apa saja? Kaitannya kali ini kita akan bahas dengan stoikiometri. Ada beberapa soal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah soal yang pertama tentang rumus empiris. Jadi soalnya seperti ini, suatu cuplikan hanya mengandung unsur nitrogen dan oksigen. Bila dalam 152 gram cuplikan terdapat 56 gram nitrogen, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah apa? Diketahui di sini ARN adalah 14, O-nya dia 16. Ini dia pilihannya, kita akan jawab. Oke, ini adalah yang ditanyakan tentang rumus empiris. Yang pertama kita lihat di sini ada cuplikan mengandung nitrogen dan oksigen. Berarti hanya mengandung N dan O ya. Kemudian di sini ada massa cuplikannya 152 gram. Kemudian di sini ada nitrogennya. Massa nitrogennya adalah 56 gram. Karena massa cuplikannya adalah 152 dan nitrogennya 56, di mana massa cuplikan ini cuma mengandung N dan O. Jadi kita bisa menghitung massanya oksigen dengan cara mengurangi massanya cuplikan dikurangi dengan massanya nitrogen. Diperolehlah massanya oksigen yaitu sebesar 96 gram. Ya, kemudian kita tulis AR-nya, N dan O yang sudah diketahui di soal tadi. Yang ditanya adalah rumus empiris. Oke, kita jawab ya. Kita buat dulu perbandingan massa N dengan massa O. N-nya adalah 56 berbanding dengan 96. Setelah kita bandingkan massanya, kita akan mencari mol masing-masing unsurnya. Molnya N kita bandingkan dengan molnya CO. Karena kita sudah tahu rumus mol itu adalah massa per AR, ya berarti kita tinggal masukkan di sini molnya si N, yaitu karena massanya si N 56 dan N-nya adalah AR yang 14, berarti 56 per 14. Kemudian molnya si O, oksigennya itu massanya adalah 96, ARO-nya adalah 16, berarti kita buat dia 96 dibagi dengan 16. Oke, ini kita hitung hasilnya adalah 4 dibanding 6. Ya. Nah, 4 banding 6 ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu dia menjadi 2 banding 3. Jadi kita dapat N-nya dia 2, O-nya dia 3. Jadi dari sini kita bisa tuliskan rumus empirisnya, yaitu N2O3. Oke, seperti ini ya. Jadi kita peroleh jawabannya dia adalah yang B. Oke, paham ya? Kita lanjut di soal yang kedua. Soal yang kedua ini tentang persentase massa. Soalnya adalah sebanyak 4,0 gram cuplikan yang mengandung senyawa hidrokarbon dibakar sempurna dengan gas oksigen. Jika persentase massa karbon dalam cuplikan tersebut adalah 30%, maka massa karbon dioksida yang dihasilkan dalam proses pembakaran tersebut adalah berapa? Oke, ini pilihannya. Kita tulis dulu apa yang diketahui dalam soal. Ya, yang diketahui adalah massa cuplikannya sebesar 4 tadi ya. Kemudian di sini dia mengandung hidrokarbon dan dibakar dengan gas oksigen. Nah, di sini ada massa karbon dalam cuplikannya adalah 30%. Berarti kita tulis di sini adalah persen massanya si C, yaitu sebesar 30%. Nah, kemudian AR-nya yaitu C-nya 12 dan O-nya adalah 16. Nah, yang ditanya adalah massa karbon dioksida yang dihasilkan dalam proses pembakaran tersebut. Jadi dia massanya si CO2. Oke, kita jawab dulu. Ini adalah reaksi pembakarannya karena cuplikannya kita tidak tahu, tapi dia di sini mengandung senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon itu adalah yang mengandung hidrogen dan juga karbon, berarti C dan H. Kita bisa tuliskan dia seperti ini, CXY. Jadi ini adalah lambang umum atau rumus kimia umum dari karbon. Dibakar berarti bereaksi dengan O2 dan hasilnya adalah CO2 plus H2O. Oke, seperti ini. Kemudian kita cari dulu persen massanya, persennya si C. Persen si C itu rumusnya adalah seperti ini, massa C per massa cuplikan dikalikan dengan 100%. Ya, karena persen C-nya sudah dapat, kita tinggal masukkan jadi nilainya seperti ini. Persen C-nya adalah 30%, tadi sudah ada di soal. Kemudian di sini massa C, belum ada ya, berarti kita akan mencari massa C-nya dulu. Dibagi dengan massa cuplikan. Massa cuplikan adalah 4 gram, berarti terus di sini adalah 4 dikalikan dengan 100%. Ya, dari rumus tentang persen massa seperti ini. Oke, kemudian kita tuliskan lagi. Ini kita kali silang, karena di kiri dan kanan ada persen, berarti kita coret persennya ya. Ini 100% dengan 30%, persennya kita hilangkan. Kemudian kita kali silang, artinya 30 dikali 4 hasilnya adalah 120. Dan di sebelah kanannya ada 100 dikalikan dengan massa C.
Oke, berarti kita bisa hitung massa C-nya yaitu tinggal 120 dibagi dengan 100, hasilnya adalah 1,2 gram. Ini adalah massa C dalam cuplikannya. Nah, di sini dengan menganggap massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi, atau ini dikenal dengan hukum kekekalan massa, yaitu hukum Lavoisier. Jadi massa sebelum dan sesudah zat itu adalah sama. Jadi bisa kita lihat di sini massa C dalam cuplikan akan sama dengan massa C dalam CO2. Ya, menjadi massa cuplikan C di cuplikan itu sama dengan massa C di CO2. Jadi bisa kita tuliskan dia seperti ini. Massa unsur itu sama dengan jumlah unsur dikalikan dengan AR dibagi dengan MR. Ya, dikalikan dengan massa senyawa. Oke, kita hitung di sini. Massa unsurnya si C-nya tadi kita sudah dapat yaitu 1,2. Kemudian di sini jumlah unsur artinya si C-nya. Nah, C-nya di sini dalam CO2 kan jumlahnya 1. Kalau di sini O-nya 2 ya. Berarti di sini jumlah unsurnya si C yaitu 1. ARC-nya dia adalah 12. Tadi di soal sudah ada. Dibagi dengan MR dari CO2. Ini MR-nya berarti MR senyawa. Ya, molekulnya ya, CO2. 1 dikali 12, ya, kemudian 2 dikalikan dengan 16, CO2-nya. Dikalikan dengan massa CO2, berarti kita akan mencari massa CO2-nya. Oke. Kemudian di sini berarti kita tinggal kali silang, ini 1,2, ini kan 12 ditambah dengan 32 hasilnya 44. Jadi 1,2 dikali 44 sama dengan di sebelah kanannya yaitu 12, 1 kali 12, 12 ya, dikalikan dengan massa CO2. Oke, kita lanjut. Berarti kita bisa hitung massa CO2 itu sama dengan, 1,2 dikali 44 ini hasil ada 52,8 dibagi dengan 12 hasil dari sini, jadi diperoleh massa CO2-nya yaitu adalah 4,4 gram. Ini dia jawabannya, yaitu ada di option B. Ya, jadi kalau ditanya massa karbon dioksida yang dihasilkan dalam proses pembakaran, berarti ini dia nih. Karena yang kita ketahui adalah si C, dan kita hitung dulu massanya si C dari cuplikannya. Ini dia rumusnya, persentase si C. Kemudian sudah dapat massa C, kita tinggal cari massanya si CO2. Ya, karena dalam CO2 ada si C, makanya kita anggap dia di sini massa sebelum dan sesudah reaksi dia sama. Di C di kiri dan C di kanan ini massanya dia sama. Pakai rumus ini ya. Oke, tinggal masukkan ke dalam perhitungannya, diperolehlah massa CO2-nya adalah 4,4 gram. Oke, kita lanjutkan. Di contoh soal yang ketiga, yaitu tentang persentase massa. Sama seperti tadi ada rumus persentase massa ya. Suatu cuplikan yang mengandung pirit atau FeS simbolnya seberat 88 gram bereaksi dengan HCl sehingga menghasilkan FeCl2 dan gas H2S. Nah, jika dihasilkan produk berupa 15 liter H2S yang diukur pada saat 2,5 liter gas nitrogen bermassa 3,5 gram, maka persentase massa FeS pada cuplikan tersebut adalah berapa? Ini semua air masing-masing unsur sudah diketahui. Oke, kita lihat dulu. Tulis massa cuplikannya di soal ada 88 gram. Ya. Kemudian volume H2S nih, dihasilkan produk berupa 15 liter gas H2S. Kemudian di sini diukur pada saat 2,5 gram, 2,5 liter gas nitrogen. Berarti kita tulis volume gas nitrogen atau volume gas N2-nya 2,5 liter. Massa N2-nya dia ada 3,5 gram. Oke, AR-nya kita tulis lagi. Kemudian yang ditanya adalah persentase massa FeS, berarti persentase FeS dalam cuplikan. Oke, kita jawab dulu. Kita tulis dulu persamaan reaksinya. FeS, kita reaksikan dengan HCl nih tadi di soalnya, menghasilkan FeCl2 plus H2S. Sudah ada di soal. Jadi tinggal kita setarakan reaksi ini, Fe-nya di kiri kanan sudah sama, S-nya juga sudah sama, satu di kanan satu kiri pun juga satu. Hanya di kiri, hanya kita lewat dulu, kita ke CL. CL-nya 1, CL-nya di kanan 2. Berarti sini dikalikan dengan 2. Hanya jadi 2, hanya di kanan pun juga 2. Berarti sudah setara ya. Kemudian kita tulis di sini H2S-nya diperoleh tadi adalah 15 liter. Berarti volumenya ya.
Kita lanjutkan, ini adalah rumus, kita masukkan ke dalam rumus perbandingan mol dengan volumenya. Jadi kalau misalnya kita mau ada dua gas yang diketahui, ini kan ada gas H2S dan juga gas nitrogen. Jadi perbandingan kedua gas, kita mau yang diketahui adalah volume, dan juga di sini ada massa pasti kaitan dengan mol. Jadi di sini kita pakai rumus perbandingan Avogadro nih, jadi dia mol berbanding dengan volume, ini dia rumusnya. Boleh di atasnya N, boleh di bawahnya yang N-nya. Jadi kalau di atasnya N, berarti di atasnya juga di sini sebelah kanan adalah N. Ini adalah dua gas. Jadi bisa di sini N H2S per V H2S sama dengan N-nya N2 per V N2. Atau rumus ini dibalik menjadi V H2S, ini N H2S. Berarti sini juga harus V N2 per N-nya N2. Oke, jadi yang penting di sini harus sejajar N dengan N, V dengan V. Sebelah kiri untuk gas yang pertama, sebelah kanan untuk gas yang kedua. Oke, kita masukkan NH2S-nya kan kita mau cari, karena kita belum tahu ada molnya ya. Oke, karena di sini dia kalau kaitannya dengan volume, di sini kan dia tidak ada kata-kata pada saat STP atau pada keadaan standar. Jadi di sini diukurnya pada saat keadaan gas lain. Jadi kalau misalnya ada satu gas diukur pada saat keadaan gas lain, kita pakai rumusnya ini, ya, yang ada dua gas. Oke, NH2S belum diketahui, kemudian volume H2S dapat dia 15 liter, kita tulis di sini, sama dengan N-nya N2. N-nya itu kan adalah mol. Mol N2 tidak ada, yang ada diketahui adalah massanya. Massa itu rumusnya adalah, rumus mol, jika diketahui massa, yaitu adalah gram per mol. Gram per mr. Gramnya adalah 3,5, mr-nya N2 adalah 28, karena dia 14 dikali 2 ya, ada N2. Oke, ini per volumenya N2 diketahui di soal adalah 2,5 liter. Seperti ini. Kita hitung ya. Kita masukkan di sini, kita kali silang, berarti NH2S dikalikan dengan 2,5 sama dengan kanannya berarti tinggal 3,5 dibagi 28 dikali dengan 15. Oke, seperti ini. Yang sebelah kanan dia hasilnya adalah 1,875. Tinggal kita dapat NH2S-nya sama dengan 1,875 kita bagi dengan 2,5. Diperolehlah hasil molnya H2S yaitu 0,75 mol. Oke, sudah dapat molnya H2S ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini di sini tertulis perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kan kita mau mencari persennya FeS. Karena ini persamaan reaksi sudah setara, kita akan lihat perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Yang kita bandingkan adalah H2S dengan FeS. Karena H2S yang diketahui sudah, FeS yang ditanya. Jadi kalau molnya kita buat di sini koefisien FeS itu sama dengan koefisien H2S ya. Kita lihat koefisiennya sama-sama 1 kan ya. Ya, berarti karena koefisiennya sama, berarti molnya pun juga akan sama antara mol FeS dengan mol H2S. Jadilah di sini sebesar sama-sama 0,75 mol. Tapi kalau di sini nanti dia ada dua koefisiennya, otomatis nanti tinggal kita kalikan 2 mol yang diperoleh dari H2S. Oke, dari mol kita akan mencari massanya. Berarti kita mencari massanya FeS, yaitu N sama dengan gram per mr. Nah, oke, kita massa FeS. Jadi tinggal massanya kita cari dengan rumus mol dikalikan dengan mr. Molnya adalah 0,75 dikalikan dengan 88 FeS ya. Tinggal kita tambahkan Fe dengan S-nya. Jadi diperoleh mr-nya 88. Hasilnya massanya adalah 66 gram. Oke, kita sudah dapat massa FeS. Karena di sini persentase massa, berarti kita pakai rumus yang tadi. Sama seperti tadi, ini persentase zatnya dikali massa zat per massa cuplikan dikali dengan 100%. Karena ini yang ditanya aja FeS, berarti massa di sini adalah massanya FeS. Oke, kita masukkan massanya FeS adalah 66 gram. Massa cuplikannya di soal diketahui 88, berarti kita kalikan dengan 100%, nanti kita peroleh hasilnya adalah 75%. Oke, ini dia jawabannya, berarti adalah yang D. Oke, paham ya? Udah paham, kita lanjut di soal selanjutnya. Di soal berikutnya, di soal yang keempat ini mengenai hukum Avogadro. Oke, soalnya seperti ini. Gas X sebanyak 0,20 gram menempati volume 440 mili. Jika 0,10 gram gas CO2 pada P dan T yang sama, dia menempati volume 320 mili, maka gas X adalah SO2, ARC 12, O-nya 16, S-nya 32. Jadi ini pernyataannya. Kemudian sebabnya gas X ini memiliki massa atom relatif sebesar 64. Oke, jadi dari soal ini hubungan sebab akibat ya. Jadi di sini
ada gas X, dia menempati volume 440 mili, kemudian ada lagi gas CO2, diukur pada P dan T yang sama, berarti ini nanti masih pakai perbandingan volume dan juga perbandingan mol yang tadi. Karena di sini ada dua gas yang diketahui. Jadi tidak jauh beda dengan soal yang tadi sebelumnya. Kita tulis dulu di sini massa gas X yaitu 0,20 gram, kemudian volumenya adalah 440 mili, kemudian ada lagi CO2 massanya sebesar 0,10 gram dan volumenya dia adalah 320 mili. Oke, AR-nya kita tulis masing-masingnya. Kemudian kita cari dulu dari sini. Ya, menurut hukum Avogadro, pada P dan T yang sama, gas-gas yang mempunyai volume sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Ya, jadi di sini tadi sama seperti yang tadi, kita bandingkan ini molnya si X, ini mol V-nya si X, ini N-nya CO2, ini V-nya si CO2. Jadi di sini kita anggap X-nya ini ini tulisnya X, kemudian ada CO2. Kita bandingkan berarti gasnya si X dengan gasnya si CO2. Jadi kita akan mencari X-nya ini siapa? Apakah benar sesuai pernyataannya, yaitu X-nya adalah si SO2 atau bukan. Oke, kita masukin semua data yang ada di sini. Jadi ini adalah hukum perbandingan dari hukum Avogadro ya. Kita di mana ada volume dan tekan pada P, T dan sama, dia volume yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama atau jumlah mol yang sama. Jadi di sini NX per VX sama dengan NCO2 per VCO2. Jadi kita masukin NX-nya, yaitu N itu kan mol ya, sedangkan di sini diketahui adalah massa, berarti kita cari gram per mR atau gram per AR-nya. Nah, karena dia di sini massanya 0,20, mR kan kita belum tahu X itu siapa, makanya akan kita cari adalah mR si X. Kemudian V-nya si X adalah 440, kita taruh di sini 440, sama dengan CO2, artinya molnya CO2. Di sini ada massa yaitu 0,10 per mR dari CO2. C-nya adalah 12 ya di sini. Nya adalah 16 tapi dikali 2. Jadi ini adalah 32 ditambah lagi dengan 12 hasilnya adalah 44. Dibagi dengan VCO2 yaitu 320 mili. Oke, kita kali silang 0,20 per mRx, kemudian dikali dengan 320, kemudian yang sebelah kanannya berarti jadi 0,10 per 44 dikalikan dengan 440. Ini hasil perkalian silang dari yang atas ya. Oke. Yang atas kita kalikan hasilnya adalah 64 per mRx sama dengan yang atas ini kita kalikan yaitu 1 ya. Karena di sini 0,1 dikali 440 hasilnya 44 dibagi lagi dengan 44 hasilnya adalah 1. Kita tinggal mencari MR-nya si X, berarti tinggal MR-nya X kita peroleh yaitu sebesar 64. Oke, jadi MR pindah ke sini, 1 pindah ke sini. Jadi sama aja 64 dibagi 1 hasilnya adalah 64. Oke, jadi si X ini gas X dia punya massa molekul relatifnya sebesar 64. Nah, kita cek di sini. Ini kan gas memiliki massa atom relatif sebesar 64, berarti betul ya, sesuai ya. Nah, karena kita akan cek apakah 64 itu adalah si SO2. Kita hitung dulu di sini MrSO2. Berarti kan cara menghitungnya 1 dikalikan dengan ARS ditambah 2 kali dengan ARO. Karena S-nya ada 1, O-nya di sini ada 2. Kita masukkan angkanya, yaitu 1 kali 32 ditambah dengan 2 kali 16. Ketika diperoleh hasilnya adalah 64. Oke, jadi benar ya, MR si X dan gasnya dia adalah SO2. Oke. Gas SO2 memiliki MR sebesar 64, sehingga pernyataan pertama dan kedua adalah benar, dan kedua pernyataan tersebut saling berkaitan. Jadi jawabannya di sini adalah A, karena ada hubungan sebab akibat dan saling dia berkaitan. Ya, karena pernyataan betul dan juga alasannya betul dan dia memiliki kaitan atau memiliki hubungan sebab akibat. Oke, kita lanjut. Di soal yang kelima yaitu tentang persamaan gas ideal. Di persamaan gas ideal ini ada contohnya seperti ini. Sebanyak 4,16 gram gas A terbentuk dari reaksi antara 1 liter gas NO2 dan gas O2 berlebih menurut reaksi seperti ini. Jika reaksi tersebut berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm, maka massa molekul relatif gas A-nya adalah berapa? Jadi MR yang ditanya ya. MR si A ini dia berapa? Ya, ada R-nya di sini diketahui. Sekarang kita tulis dulu yang diketahui di soal, yaitu adalah massa gas A, yaitu 4,16. Kemudian adalah volume NO2, yaitu 1 liter. Kemudian ada suhu nih, berlangsung pada 30 derajat Celcius. Ya, kita ubah dia dalam Kelvin, karena di sini dalam yang kita kaitannya dengan persamaan gas ideal, maka T harus diubah dulu dalam bentuk Kelvin. Kemudian P-nya atau tekanannya dia adalah 2 atm.
Ya, dan R-nya kita tulis lagi 0,082 liter atm per mol Kelvin. Yang ditanya adalah MR-nya ya. Kita langsung jawab. Di sini persamaan reaksinya sudah kita tulis nih. Ya, kita tidak bisa mengecek ini setara atau tidak. Kenapa? Karena ini belum ada zatnya. Jadi kita langsung masukkan aja di sini 1 liter ya volumenya. Tadi volumenya 1 liter. Kemudian di sini kita akan mencari volumenya si A. Karena di sini ada diketahui volume, berarti kita bisa mencari volume zat yang lain dengan pakai perbandingan koefisien. Jadi di sini kan koefisiennya di 4 nih, ini koefisiennya 2. Jadi kita mau mencari volumenya si A, otomatis di sini koefisiennya si A dulu per koefisien yang diketahui volumenya, yaitu NO2, yaitu jadi 2/4 dikalikan dengan volume yang diketahui. Jadi 2/4 dikali 1 liter. Diperolehlah hasilnya sebesar 0,5 liter. Ya. Nah, untuk kalau misalnya dicari nanti volumenya O2, berarti kan tinggal nih koefisiennya O2 adalah 1, berarti tinggal 1/4 dikali 1. Seperti itu ya. Di persamaan gas ideal, itu rumusnya adalah P dikali V sama dengan nRT. Tekanan, V-nya volume, N-nya adalah mol, R-nya adalah tetapan gas ideal, T-nya adalah suhu dalam Kelvin. Yang kita cari dulu adalah molnya. Jadi rumus mol ini berubah dari sini jadilah PV per RT. Kita masukin semua angkanya, P-nya 2, V-nya 0,5. V-nya 0,5 ini ya, tadi kita sudah dapat. Kemudian per 0,02, T-nya adalah 303 dari sini. Dan diperoleh hasil dia sebesar 0,04 mol. Jadi ini adalah molnya si A. Ya, sekarang yang ditanya adalah MR si A. Karena kita punya rumus mol sama dengan gram per MR, dan kita mau mencari MR, berarti rumusnya kita ubah jadi gram per N. Gramnya adalah dia 4,16, karena diketahui masanya 4,16 dibagi dengan molnya, yaitu 0,04. Diperolehlah MR sebesar 104. Jadi ini ada di sini jawabannya, yaitu yang B. Oke, paham ya? Kita lanjut di contoh soal yang ke-6, yaitu mengenai kelimpahan isotop. Isotop apa nih? Isotop artinya sama, top itu berarti yang sama adalah jumlah atau nomor atomnya. Ya, nomor atom berarti yang di bawah. Ya, jumlah proton atau nomor atomnya yang sama. Di alam terdapat 2 isotop klorida, yaitu 35Cl dan 37Cl. Diketahui air Cl-nya 35,5, maka pernyataan di bawah ini yang benar yang mana? Ya, kita cek nanti pernyataan 1, 2, 3, atau 4, mana saja pernyataan yang betul. Diketahui ada 2 isotop, ini tadi isotop 35Cl dan isotop 35 dan 37Cl. Airnya sudah diketahui. Kemudian kita cari dulu ya, kita misalkan dulu nih, kelimpahan isotopnya si Cl35 adalah A%. Jadi yang namanya kelimpahan itu dalam bentuk persen, otomatis jumlahnya adalah 100%. Kalau misalnya salah satu kita misalkan dengan A%, berarti kelimpahan isotop lainnya, yaitu yang 37%, tinggal 100 dikurangi dengan A%. Ya, supaya ini totalnya sama-sama jumlahnya adalah 100%. Kita mau mencari ARCL, kita pakai rumus ARCL, kita untuk menghitung nanti masanya. Rumus ARCL atau air kelimpahan dari isotop suatu unsur itu rumusnya seperti ini. Karena di sini Cl, maka di sini adalah ARCL sama dengan persen kelimpahan Cl yang 35 dikalikan dengan massa Cl35 ditambah dengan persen kelimpahan Cl37 dikali dengan massa Cl yang 37 per 100. Kita masukkan, ARCL sudah ada 35,5. Persen kelimpahan Cl, kelimpahan yang Cl yang 35 adalah A. Ya udah kita masukin di sini adalah A. Ya, dikalikan dengan massa Cl35. Masanya Cl yang mana? Ini dia masanya. Karena ini kan yang di atas disebut sebagai nomor massa ya. Kalau di bawah namanya adalah nomor atom. Makanya di sini A dikali 35. Sedangkan persen kelimpahan Cl yang 37 tadi adalah 100 min A. Kita tulis di sini. Dikali dengan massa Cl yang 37. Berarti dikalikan dengan 37-nya ya. Karena massanya di sini adalah 37. Dibagi dengan 100. Jadi kita akan mencari nilai A-nya dulu. Kita kali silang. 35,5 kali 100. Ini sama dengan ini A 35A ya, A kali 35, 35A, 100 kali 37, 3700, min A kali 37, yaitu min 37A. Yang sebelah 3550, yang sebelah kanan 3700, ini 35 dikurangi 37A adalah minus 2A. 2A-nya pindah ke kiri, sebelah kanan jadi 3700, yang 3550 pindah ke ruas kanan. Jadi diperolehlah A sebesar 150 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 75.
Jadi kelimpahan isotop si Cl35 itu adalah A persen ya tadi ya. Berarti karena kita dapat A-nya 75, otomatis kelimpahan isotop Cl35 adalah 75%. Nah, sedangkan yang isotop 37 Cl itu kita peroleh dari hasil 100 min A. Ya, jadi A-nya sudah dapat 100 min 75, jadilah dia 25%. Inilah hasil yang kita peroleh. Nanti kita tinggal cek di sini mana pernyataan yang betul. Oke, yang pertama kelimpahan isotop Cl35 di alam adalah 75%. Kita cek betul atau tidak. Ya, kita cek betul ya, karena kita dapat tadi dia adalah 75% untuk yang Cl35. Berarti yang kelimpahan isotop pernyataan yang kedua adalah 35,5, ini berarti dia adalah salah. Kemudian yang ketiga, pernyataan ketiga, kelimpahan isotop Cl37 di alam adalah 25%. Ya, kita lihat 37 Cl, tadi kita 37 Cl, kita peroleh hasilnya adalah 25%. Berarti pernyataan nomor 3 betul ya. Cek yang keempat, Cl37 isotopnya kelimpahannya adalah 64,5. Salah ya. Oke, berarti yang kita peroleh pernyataan yang betul sesuai yang kita sudah dapat ini, yaitu di pernyataan 1 dengan 3. Oke, karena pernyataan yang betul 1 dan 3, berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut di yang terakhir, hukum Gay-Lussac. Di sini ada soal, berikut merupakan persamaan reaksi pembentukan gas SO3 seperti ini. Jika gas oksigen yang digunakan adalah 12 liter, maka volume gas SO3 yang dihasilkan adalah berapa? Ini mudah ya, volume yang kita tahu hanya volume O2, yaitu 12 liter, volume yang ditanya adalah volume SO3. Kita buat persamaan reaksinya, ini dia persamaan reaksinya, kita harus buat dulu dia setara. S-nya sudah sama 1, di sini O-nya 2, tambah 2 jadi 4, di sini 3. Berarti ini nanti dia 2 harus ditambah berapa supaya jadi 3, berarti sini dikalikan setengah supaya hasilnya dia 1. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3. Sudah setara ya, karena ini masih bentuk pecahan, kita kalikan dengan 2 semuanya koefisien. Berarti ini dikali 2, dikali 2, dikali 2. Dan diperolehlah hasilnya 2SO2 tambah O2 menjadi 2SO3. Seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan, karena yang di soal diketahui adalah O2-nya 12 liter, kita taruh di sini, yang ditanya adalah volumenya SO3. Jadi seperti tadi, karena perbandingan mol, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, berarti kita tinggal bandingkan volume SO3-nya nih. Koefisien SO3 dibagi dengan koefisien yang diketahui yaitu O2, seperti ini dikali dengan volume O2. Kita masukin SO3 koefisien adalah 2, O2-nya adalah 1, jadi di sini adalah 2/1 dikali volume O2 12 liter. Berarti diperolehlah hasil volume SO3 yang kita peroleh yaitu 24 liter. Jawabannya di sini adalah yang D. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang soal SBMPTN, materinya tentang stoikiometri. Semoga kalian paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan nanti kita diskusikan. Semoga kalian dapat sukses di SBMPTN tahun ini, tahun 2021. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.